Ma'asyiral muslimin, sahabat sekalian rahimakumullah. Kita akan mengkaji surat Saba, surat 34 ayat 40-41 berkaitan tentang para malaikat. Bagaimana sebagian orang menyatakan dirinya dia menyembah malaikat. Apakah betul para malaikat itu makhluk yang patut disembah? Apa jawaban para malaikat ketika pada hari mahsyar, hari dikumpulkan semua makhluk? Allah berfirman kepada para malaikat. Surah Saba, surat 34 ayat 40-41. Yang mau lihat di Quran digital di handphone boleh dilihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinn aktsaruhum bihim mu'minun. Wa yawma yahsyuruhum jami'a, dan ingatlah ketika hari pada waktu Allah mengumpulkan semua makhluk. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Ahaulai, apakah mereka itu? Siapa haula? Manusia. Apakah manusia-manusia itu iyyakum, kepada kalian? Kalian berarti para malaikat. Iyyakum kanu ya'budun, dahulu ketika mereka di dunia menyembah kalian. Kalau bahasa lebih singkatnya, betulkah manusia-manusia tersebut menyembah kalian, hai malaikat, ketika dahulu mereka masih hidup di dunia? Jadi Allah bertanya kepada malaikatnya, betul kalian disembah oleh manusia? Betul tidak? Ditanyakan kepada para malaikatnya. Kenapa manusianya nggak ditanya? Udah jelas, manusianya udah perlu ditanya. Itu udah salah besar. Tidak ada satupun makhluk yang berhak disembah. Ya, maka yang ditanya adalah malaikatnya. Membenarkan apa tidak perilaku sebagian manusia yang menyembah para malaikat? Qalu, para malaikat menjawab, subhanaka. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ini kalau Anda baca di tafsirnya, kalimat pendek subhanaka ini maknanya Masya Allah. Apa artinya? Hanya engkau ya Allah yang maha suci. Artinya apa? Hanya engkau yang berhak disembah. Tidak ada satupun makhluk yang menyertai engkau patut disembah. Tidak ada. Termasuk kami para malaikat, walaupun para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mutahharun, yang disucikan. Para malaikat tidak pernah berbuat salah. Tapi walaupun mereka makhluk yang suci, toh mereka tidak berhak disembah. Hanya mutlak subhanaka, hanya engkau yang maha suci ya Allah yang patut layak disembah. Anta waliyuna, engkaulah ya Allah pelindung kami. Nah, berarti apa? Berarti malaikat makhluk yang senantiasa membutuhkan Allah, membutuhkan pelindung.
Makanya anta waliyuna. Ya, kalau dalam kalimat lain anta maulana sama. Maulana dan waliyuna sama. Engkaulah pelindung kami min dunihim, bukan mereka. Bukan manusia-manusia tersebut. Nah, kalau malaikat menolak, mereka bukan menyembah kami ya Allah. Terus manusia itu nyembah siapa? Bal kanu ya'budunal jin. Akan tetapi manusia-manusia itu dahulu di dunia menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka beriman kepada jin-jin itu. Beriman dalam arti apa? Taat pada bisikan-bisikan jin itu. Ya, jin perintah apa? Ikuti. Jin bisik apa? Ikuti. Ya, mentaati bisikan-bisikan jin itulah menyembah. Ya, itulah kenapa banyak sekali tata cara, adat, berbungkus budaya dan seterusnya yang isinya kemusyrikan. Itu bisikan dari bangsa jin yang memerintahkan manusia, berbuatlah seperti ini, berbuatlah seperti ini, berbuatlah seperti ini. Mentaati bisikan-bisikan jin itulah menyembah jin. Kenapa? Mereka merasa butuh perlindungan dari bangsa jin tersebut. Sebagian manusia berpikir makhluk jin itu serba hebat. Jadi mereka butuh backing atau pelindung dari bangsa jin ini. Celaka ini. Ya, makhluk jin itu memang ada beberapa keistimewaan, tapi tidak serba hebat. Ya, bahkan justru manusialah yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, yang ditunjuk sebagai sebagian manusia diangkat sebagai nabi dan rasul. Bangsa jin tidak ada yang diangkat jadi nabi dan rasul. Ya, nanti kita buktikan bagaimana bangsa jin mengimani kitab-kitab yang lalu sebagiannya. Jadi bangsa jin itu walaupun generasi demi generasi mereka tidak pernah mendapat risalah dan nubuah sendiri, tidak pernah. Ya, risalah dan nubuah itu turun kepada manusia. Nah, sekarang udah jelas. Kalau ada orang beranggapan, wah, saya punya ilmu putih namanya. Nah, khodam saya bukan jin. Saya punya khodam malaikat. Amalan saya begini nih. Semua dari Al-Quran, dari Asmaul Husna. Gak mungkin yang datang jin, kata dia. Masya Allah. Tidak ditemukan ya zikir doa Nabi yang tujuannya untuk dapat khodam itu gak ada. Meskipun itu malaikat. Dan terbukti tidak ada khodam malaikat. Karena kata malaikat apa? Yang mereka sembah itu jin. Gak pernah mereka nyembah malaikat. Artinya apa? Malaikat itu hanya taat pada perintah Allah. Gak mungkin malaikat bersekutu untuk urusan-urusan manusia yang punya perintah. Gak mungkin. Kita buktikan di surat 6 sekarang. Surat 6 ayat 128. Bahwa yang bisa bersekutu itu bukan malaikat dengan manusia ya, untuk urusan-urusan macam-macam ya. Karena yang bisa memerintah malaikat hanya Allah, bukan manusia. Ya, perhatikan surat Al-An'am ayat 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Dan ingatlah ketika Allah mengumpulkan semua makhluk. Sekarang yang tadi dipanggil malaikat, sekarang yang dipanggil jin. Ya ma'syarul jin, hai kalian bangsa jin. Qad istaktsartum minal insi. Sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Tidak ada satu pun jin yang menjawab. Tidak ada satu pun jin yang bisa membela diri, enggak bisa. Yang jawab siapa? Manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi. Berkatalah wali-wali jin dari golongan manusia, teman-teman yang bersekutu dengan jin dari golongan manusia.
Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Rabbana, wahai Tuhan kami, istamta'a, telah saling mendapat kesenangan, istimta', ba'duna, sebagian kami, bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Tuh, jelas banget, yang bisa istimta', bisa mencari kesenangan macam-macam hajat, adalah bersekutunya manusia dengan bangsa jin, bukan dengan malaikat. Ya, jadi batil sekali kalau ada orang ngaku punya khodam malaikat, tidak pernah terbukti. Ya, dalam pengalaman kami di Medan Rupiah itu, masya Allah, orang-orang yang merasa punya khodam malaikat pun bohong, ujung-ujungnya bangsa jin juga. Ya, artinya memang para malaikat itu bukan seperti itu. Nanti ada di surat As-Saffat, setiap malaikat itu nggak ada yang nganggur, setiap malaikat itu punya tugas. Jadi nggak mungkin ada malaikat kelayapan diambil gitu, nggak mungkin. Ya, ya. Jadi yang bisa istimta itu bangsa jin, bukan malaikat. Sampai ajal datang, sampai mati, jin dan manusia tidak bertaubat, bersekutu, malah Allah berfirman, qalan naru maswaakum khalidina fiha, nerakalah tempat kalian selama-lamanya. Jadi beristimta, bersekutu dengan bangsa jin untuk hajat apapun, ancamannya neraka. Jangan beralasan ini buat pengobatan Pak, biar cepat sembuh. Enggak, tetap nggak boleh. Allah memberi jalan yang mubah untuk pengobatan. Ini Pak, kita butuh bantuan bangsa jin untuk mencari barang yang hilang Pak. Tetap itu juga perdukunan. Dalam bahasa Arab disebut al-arraf, perdukunan yang spesifik mencari benda-benda yang hilang. Itu namanya al-arraf. Itu juga kahana. Itu termasuk perdukunan yang haram hukumnya. Jadi jangan coba-coba ya. Anda kehilangan contohnya motor gitu ya. Wah, ini orang pinter, dia kan kiai gitu. Terus diterawang dengan cara apa yang dia bisa? Oh, gini. Tidak. Penerawangan secara misterius begitu, itu disebut al-iraf atau al-arraf, orangnya itu termasuk ilmu perdukunan. Walaupun kiai yang melakukan. Hati-hati. Itu perdukunan, ya. Menebak-nebak benda, kecuali kalau dengan cara zahir boleh, ya, kita cari secara zahir atau di mana, atau diumumkan di radio di mana, ya itu wajar. Tapi kalau dengan diterawang secara mistis, tidak, itu masuk dalam perdukunan, haram hukumnya, ya. Jadi jangan ada alasan-alasan untuk mencari manfaat atau istimta tadi dengan bangsa jin untuk berbagai macam urusan kehidupan kita. Tidak, ya. Itu semua dilarang, ya. Jadi karena apa? Begitu banyak tipu daya mereka. Bangsa jin itu tipu dayanya sangat luar biasa, ya. Makanya diharamkan mutlak, ya, memanfaatkan bantuan atau khodam bangsa jin untuk keperluan-keperluan apapun, diharamkan secara mutlak. Tidak ada rincian lagi. Nah, sekarang kita lihat surat 19 ayat 65. Ini salah satu ayat 64, maaf. Ayat yang membuktikan bahwa para malaikat itu selalu atas perintah Allah. Ya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 64, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Dan tidaklah kami para malaikat, dalam kurung Jibril itu kan, turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Anda boleh baca ayat ini di tafsir Ibnu Katsir, ada asbabun nuzulnya. Yaitu apa? Dalam satu riwayat, malaikat Jibril 12 hari tidak turun menemui Rasulullah.
Dalam riwayat yang lain 40 hari malaikat Jibril tidak menemui Rasulullah. Itu Nabi sudah sangat gelisah. Karena setiap ayat turun, Jibril turunkan bahwa ayat berarti rahmat Allah turun, rahmat Allah turun. Jawaban kesulitan dakwah Nabi. Kalau sampai 40 hari nggak turun, wah kayak apa rasanya? Sangat butuh Jibril segera turun. Begitu malaikat Jibril turun, apa yang ditanyakan Nabi? Wahai Jibril, apa yang menghalangimu untuk lebih sering mendatangiku? Apa? Kenapa tidak sering-sering aja datang ke wahai Jibril? Ternyata malaikat Jibril langsung menyampaikan ayat ini. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami para malaikat tidak akan turun, tidak akan datang ke bumi kecuali atas perintah Tuhanmu Muhammad. Emang kita bisa kelayapan main-main kayak manusia gitu, iseng-iseng cari angin gitu, tidak ada gitu malaikat itu. Atas perintah Allah terus. Coba Lailatul Qadar ayatnya gimana? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni Allah yang izinkan. Jangan dikira tidak ada izin, selalu ada kalimat izin. Ya, hati-hati. Ada orang merasa punya karomah, ilmu putih. Ini malaikat yang bantu saya, nggak mungkin jin katanya. Saya nggak pakai kemenyan, saya nggak pakai kembang 7 rupa, nggak pakai yang aneh-aneh. Saya hanya wirid ayat tertentu dan Asmaul Husna aja katanya. Ilmu saya ilmu putih. Tidak terbukti, ya, tidak terbukti bahwa dia khodamnya malaikat, itu tidak terbukti. Yang mau melayani seperti itu datang adalah bangsa jin. Kenapa? Niat wiridnya saja sudah salah, ya, niat wiridnya saja sudah salah. Ingin dapat kekuatan inilah itulah dengan jumlah yang ribu-ribuan, masya Allah. Dengan puasa yang rada aneh syarat-syaratnya gitu kan. Nah itu semakin jauh dari petunjuk Nabi, akan semakin cepat datangnya bangsa jin untuk menyesatkan manusia. Makanya Asmaul Husna itu kalau mau dibuat kalimat yang sempurna dalam zikir maupun doa, itu harus kalimat panjang. Tidak boleh hanya ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Latif, ya Latif. Tidak cukup itu. Kenapa tidak cukup? Itu belum kalimat sempurna. Kalimat Quran bahasa Arab itu adalah kalamun balighun. Kalam yang sangat indah, padat makna. Ya. Jadi kalau hanya kalimat-kalimat tunggal diulang-ulang, itu belum bernilai sesuatu. Ya. Contoh dalam doa Nabi, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Itu kalimat sempurna. Ya. Jangan hanya diulang ya Hayyu ya Qayyum ya Qayyum terus. Tidak boleh. Ya. Sama dengan zikir-zikir sufi. Lebih aneh lagi kalau zikir sufi. La ilaha illallah. Ada kan la ilaha illa huwa. Itu kan? La ilaha Allahu la ilaha illa huwa. Hu. Itu kalau diwakafkan gimana? Illa hu, gitu kan? Pernah nggak dengar ada orang zikir hu gitu aja? Hah? Itu ada zikir sufi begitu. Dia pikir pakai domir doang. Na'udzubillah, nggak boleh. Ya, menurut mereka saking fana namanya, saking menyatunya dengan Tuhan. Tidak seperti itu. Ya, lihat zikir doa Rasulullah, wajar biasa. Baca kitab-kitabnya Imam Nawawi, Azkar Nawawi, zikirnya Rasulullah kayak apa? Jangan bikin acara sendiri. Itu sangat berbahaya. Tata cara yang aneh akan sangat mudah bangsa jin datang untuk mengganggu. Yang datang bukan karomah, yang datang adalah gangguan dari bangsa jin. Nah, sekarang kita lihat surat 37. Surat Asy-Syaffat yang tadi saya katakan, setiap malaikat
itu punya tugas. Tidak ada malaikat pengangguran. Ya. Surat As-Saffat surat 37 ayat yang ke-164. Anda catat baik-baik ayat ini. Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Perhatikan nih. Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Dan tidak ada satupun di antara kami para malaikat kecuali punya kedudukan tertentu. Yang mana malaikat jumlahnya hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Setiap malaikat ada penugasannya, ada tugasnya. Tidak ada yang nganggur. Nah, kalau malaikat pengangguran tak udah datang ke mana ya? Kongko-kongko gitu. Tidak mungkin. Mereka makhluk yang terus. Nih, perhatikan. Wa inna lanahnu shaffun. Kami para malaikat adalah makhluk yang selalu berbaris dalam menjalankan perintah Allah. Wa inna lanahnul musabbihun. Dan sesungguhnya kami para malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah. Makanya sholat bikin soft. Nah, kata Nabi bagaimana? Hendaklah kalian membuat soft yang rapi dalam sholat kalian. Sebagaimana para malaikat juga membuat soft dalam ibadah mereka kepada Allah. Gitu, ya. Ini udah tegas banget bahwa setiap malaikat mempunyai apa? Maqamum ma'lum, mempunyai kedudukan yang tertentu, khusus semua ada penugasannya. Ya. Nah, dengan ini mari kita perbaiki akidah kita. Jangan sampai hanya karena dengar dari kita memang jarang-jarang ketemu dalil langsung kadang-kadang ya. Kadang-kadang ceramah umum itu cuma disampaikan gini. Enggak pernah kita ini loh dalilnya, jarang seperti itu. Ya, tapi mari kita ubah cara mengaji kita. Ini loh ayatnya, ini loh dalilnya, begini loh penjelasannya. Ini akan membuat akidah kita bukan hanya kata orang, kata kiai, ayo meningkat, ya, meningkat sehingga apa yang kita ketahui ini sumber rujukannya, gitu, ya. Nah, ada satu persoalan lagi tentang malaikat yang bisa muncul di alam manusia. Nah, ini peristiwanya menakjubkan. Kita kembali ke surat 19, surat Maryam tadi, ayat yang ke-17. Ini ada kisah malaikat muncul di hadapan Maryam. Surat 19 ayat 17, fattakhadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Maka Maryam mengambil atau menjadikan hijab, membatasi diri tidak ketemu dengan orang-orang, selalu dalam hijab tersebut apa? Tekun beribadah. Ya, ibundanya Nabi Isa alaihissalam dari gadis, ya makanya disebut perawan suci ternyata ya. Emang gak pernah kemana-mana, mengurung diri dalam sebuah hijab, sebuah kamar bisa, ya. Dan di situ beliau beribadah luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Maryam. Fatamassala. Apa tamassala? Menampakkan diri. Maka Jibril menampakkan diri laha kepada Maryam basyaron sawiyya, dalam bentuk manusia. Sawiyya itu artinya sempurna. Jadi kalau kita bayangkan penampakan sempurna itu ya kakinya nginjek bumi, kalau melangkah ada bekas tapak kakinya gitu ya.
Itu namanya makhluk gaib yang muncul di alam manusia, sempurna munculnya. Namanya tamassul, mewujud diri, menampakkan diri dalam bentuk yang sempurna. Kalau makhluk jin bisa nggak Pak begitu muncul sempurna? Pernah. Dalam riwayat Bukhari, Abu Hurairah ketika menjaga harta zakat Ramadan menangkap tangan, ditangkap benar. Ya, jin yang mencuri harta zakat Ramadan ditangkap sampai 3 malam berturut-turut, itu kisahnya. Terus yang terakhir dilepas gitu kan? Ya. Tapi kebanyakan penampakan itu tidak sawiyah, tidak sempurna. Mungkin hanya tertangkap kamera sekilas, atau sepotong tangan, atau kaki, atau kepala doang terbang atau apa. Itu sangat lemah, kemampuan yang sangat kecil. Ya, jadi kalau Anda ketemu penampakan sepotong-sepotong itu, takut apa enggak? Takut apa enggak? Kabur gitu. Harusnya tidak takut. Itu kekuatannya kecil sekali. Kalau makhluk gaibnya kekuatannya sempurna, munculnya juga sempurna ke alam manusia. Malaikat Jibril, Masya Allah, malaikat yang paling tinggi derajatnya dan kekuatannya. Dalam hadis sahih, malaikat Jibril punya sayap berapa? Kata Nabi, aku melihat bentuk Jibril dalam sosok aslinya, sayapnya berjumlah 600. Ya, ketika beliau nengok ke angkasa, sejauh mata memandang penuh dengan satu makhluk Jibril doang. Segede apa Jibril, menutup angkasa raya dalam pandangan Rasulullah, saking gede. Tapi muncul dalam bentuk laki-laki menemui Maryam. Kalau Anda baca hadis Arba'in, datang seorang laki-laki, rambutnya hitam, bajunya putih, tidak ada satupun yang kenal, bertanya, hai Muhammad, apa itu iman, Islam, ihsan, apa itu tanda-tanda hari kiamat, itu kan? Pernah baca hadis itu? Dalam hadis Ibrahim? Itu malaikat Jibril. Umar bin Khattab ditanya, wahai Umar, kamu tahu nggak tamu tadi itu siapa? Nggak tahu, terus kan ada yang kenal, siapa dia? Itulah Jibril yang mendatangi kalian, mengajarkan agama kalian. Dia nanya ke Nabi, jawaban Nabi sebagai pelajaran untuk umatnya. Iman, Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Nah, itu. Ya. Jadi kalau muncul sempurna, jelas. Ibaratnya, kalau dalam hadis Arba'in itu apa? Lututnya Rasulullah sampai bersentuhan dengan lututnya malaikat Jibril. Jadi kalau cuma penampakan nggak sempurna, jangan heboh. Kan orang kan kalau cekrek foto di daerah wisata tertentu, wah kita berempat kan udah di 5 ya, gitu doang heboh. Ya, tidak perlu takut, tidak perlu takut. Ya, kita kalau kayak gitu takut, mereka makin senang. Ya mungkin saja Bang Sajid nggak punya kamera ya, jadi dia narsis ya kalau dalam foto ikut-ikut nimbrung gitu ya. Tapi itu namanya tamassul yang lemah sekali. Gitu, ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami untuk membersihkan akidah kita, sehingga insya Allah setiap ilmu yang kita peroleh dengan dalil-dalil yang nas yang jelas begini, mengoreksi apa yang kadang-kadang udah lama kita yakini. Oh, berarti begini, saya harus mengubah keyakinan saya begini. Baik, saya beri waktu untuk bertanya, kalau mau bertanya. Sekitar 5 atau 10 menit. Dia mau tanya? Nah, silakan. Kalau yang pernah punya amalan tertentu untuk mendatangkan khodam tertentu, bahkan malaikat tadi ya, boleh bercerita. Artinya banyak orang pada masa lalu, entah diajari siapa ya, Pak saya ngamalin gini-gini. Saya pernah ketemu seorang DKM masjid. Dia cerita gini, Pak saya dapat amalan dari seorang tokoh gini-gini. Apa? Ya wirid zikir Pak, kalimatnya gini-gini. Terus katanya sih kalau zikir itu sudah sampai level tertentu, nanti tiba-tiba tangan saya kan diam di atas ini Pak, itu nanti bergerak sendiri membentuk sesuatu yang bukan kehendak saya. Itu berarti zikirnya udah
masuk level yang dikehendaki. Gitu. Itu bangga dia. Karena apa? Diam itu tangan bergerak sendiri. Saya bilang ke dia, itu bukannya zikirnya makbul, jin yang masuk. Bukannya zikir kamu yang udah levelnya udah bagus, enggak. Itu malah gangguan. Enggak usah nyari-nyari begitu. Kalau Anda ingin berzikir yang bagus, ikhlaskan, ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu aja tujuannya. Ingatlah dengan zikrullah jiwa menjadi tenang. Itu yang terbaik. Resah-resah, gelisah, galau hilang. Buat apa? Orang setelah zikir jadi petentang-petenteng, pingin ngejajal ilmunya. Ini habis zikir malah sombong. Buat apa? Itu salah niat namanya, ya.